Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah bagian ketiga ini kita akan sampaikan ya mengenai hukum menerima dan memberi suap ya. Suap ini sebetulnya berasal dari bahasa Arab ya, yang biasa dikenal dengan riswah ya, riswah ya, roswah atau ruswah itu bisa, dan sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan rasuah. Itu sebetulnya bahasa aslinya dari bahasa Arab ya. Suap ini ya, suap ini itu banyak ya terjadi di tengah masyarakat kita, dan suap itu biasa juga kita mengenalnya uang pelicin ya, sogok itu ya, dalam rangka kita untuk mendapatkan ya tujuan kita, sampai kepada harapan kita, sampai kepada tujuan kita, maka kita melakukan suap ya. Dan suap ini tidak hanya suap kepada hakim ya, banyak, tapi sampai pada banyak segi kehidupan kita ya. Kita sebagai pihak yang berperkara ya di pengadilan, kita menyuap hakim ya, dengan tujuan misalnya hakim itu ya bisa meringankan ya, misalnya kalau kita sebagai pihak narapidana atau ya pihak terpidananya meringankan hukuman kita, atau kita sebagai pihak yang berperkara di pengadilan ya, kita menuntut ya sesuatu ya, kita berharap agar tuntutan kita dipenuhi oleh hakim ya, itu suap ya. Kemudian juga suap bisa juga terjadi di dunia pendidikan ya, misalnya siswa atau mahasiswa menyuap guru ya atau dosennya untuk memperoleh nilai yang baik ya, atau misalnya orang tua ya menitipkan kepada pada gurunya ya, anaknya ya, agar mendapatkan nilai yang bagus ya, karena nanti diterima di PTN favorit misalnya, sehingga di awal orang tua sudah ya berkomunikasi dengan pihak guru agar mendapatkan nilai yang bagus. Dia memberikan ya, apakah itu dalam bentuk uang ya, ataukah memberikan dalam bentuk barang. Atau misalnya seorang pengendara ya, ketika ditilang oleh ya Pak Polisi ya, kemudian dia membayar uang pelicin, uang sogok ya, agar diterima kembali ya STNK-nya, dia tidak ke pengadilan. Atau misalnya seorang mahasiswa yang dia sedang menyusun tugas akhir ya, dia memberikan sesuatu, entah itu barang atau hadiah ya, kepada guru atau dosen pembimbingnya ya, agar dosen pembimbingnya yang memberikan nilai baik agar memudahkan proses pembimbingan, padahal dosennya tadi sudah ada HR pembimbingan tersendiri, HR penguji juga sudah ada, dan yang lain. Dulu kita masih sering kalau misalnya mengurus ya di RT, RW, kelurahan ya, atau kantor desa, kita harus membayar ya, yang biasa diistilahkan dengan administrasi 10.000 ya. Padahal orang yang mengurusi itu ya, itu sudah digaji oleh negara, dan yang lain-lain banyak sekali. Atau yang terakhir misalnya, sebagian contoh saja, misalnya dalam hal rekrutmen ya PNS ya, atau rekrutmen pegawai baru ya, kemudian ya orang tua ya menitipkan kepada pejabat atas ya, pejabat teras ya, agar anaknya diterima, dan yang lain sebagainya ya. Masalah suap ini sungguh sangat luar biasa dampaknya
pada kehidupan manusia, juga dampak pada pribadi. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa suap itu termasuk yang tergolong dosa besar, ya, baik itu pemberinya atau penerimanya. Apa sebab dikatakan dosa besar? Karena Rasulullah melaknat, ya, Rasulullah melaknat pemberi, ya, penerima suap, ya, dan juga perantaranya. Ya, pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya dilaknat oleh Rasulullah. Artinya dilaknat itu dijauhkan, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, bahwa suap ini, ya, merusak akhlak, ya, dari masyarakat, dari manusia secara keseluruhan. Kalau sudah jadi suatu budaya, suatu tradisi, maka rusak akhlaknya. Suatu yang jelek, suatu yang haram, menjadi suatu yang biasa di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa suap ini dikatakan sebab pengubahan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan suap itu maka hakim bisa memutuskan sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya. Sudah nggak objektif lagi, ya, subjektivitasnya sudah sangat tinggi. Ya, pada pihak yang memberikan suap, dia pasti akan memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang memberikan suap. Ya, seorang dosen, seorang guru akan memberikan nilai yang nggak seharusnya mendapatkan nilai 80, ya. Kemudian karena dia menerima suap dari orang tua, ya, atau dari mahasiswa itu, ya, maka dia berikan nilai 100 atau 95. Ini sebab pengubahan, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suap ini juga termasuk kedzaliman, ya, dan termasuk melampaui batas. Dan pasti di situ ada pihak yang didolimi, ya. Pihak yang didolimi adalah pihak yang, ya, lawan transaksinya. Kalau tadi pihak yang berperkara, ya, di pengadilan, ya, salah satunya menyuap hakim, maka pihak yang lainnya didolimi, ya. Ya, pihak yang menyuap adalah pihak yang berbuat zalim, ya. Kemudian juga yang lain, ya, misalnya dalam rekrutmen yang tadi kita contoh, rekrutmen pegawai baru, maka yang didolimi adalah masyarakat banyak, karena mereka nggak punya kesempatan, ya, untuk mendapatkan haknya. Haknya apa? Haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama agar diterima, ya, di instansi itu. Dia didolimi oleh satu atau dua orang yang melakukan suap tadi. Kemudian yang keempat, atau yang selanjutnya, bahwa suap itu, ya, termasuk dalam perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan yang nggak benar. Ya, hakim memakan harta yang haram kalau dia menerima suap. Ya, Pak polisi, ya, mendapatkan harta yang haram kalau dia menerima suap. Pak guru dan Pak dosen, ya, dia memakan harta yang haram kalau dia menerima suap, ya, uang pelicin, hadiah, atau apapun, kecuali, ya, kalau sudah nggak ada urusan. Kalau masih dalam konteks itu masih ada kepentingan di situ, maka ini masuk, ya, dalam kategori suap. Dan ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu dia tidak ada jalan lain untuk mendapatkan haknya, ya, kecuali dia harus membayar, ya, uang tertentu, ya, yang dikatakan suap tadi, agar dia mendapatkan haknya. Maka kalau terjadi situasi yang demikian, dan demikian sudah merajalela, ya, sudah mentradisi ini suap di tengah masyarakat, sehingga kalau dia mengurus sesuatu, ya, misalnya di
pelayanan di kantor administrasi itu ya, itu dia tidak ada jalan lain ya. Kalau dia tidak membayar biaya administrasi itu, maka dia akan lama prosesnya atau mesti akan diundur atau ditangguhkan terus ya. Maka dalam kondisi yang demikian dia harus membayar suap ya, dia harus membayar biaya administrasi itu dalam rangka agar dia terpenuhi haknya. Maka yang demikian dibolehkan bagi pihak yang memberikan suapnya, dibolehkan. Adapun pihak yang menerima suap ya, itu yang masuk ya tadi dalam kategori dosa besar. Dia dapat laknat dari Rasulullah, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya hakim ya, dia tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal atau dari pemerintah atau dari negara, sehingga untuk memutuskan perkara dari orang-orang yang berperkara atau orang-orang yang bertikai di pengadilan, dia mengatakan kepada mereka ya, agar saya bisa memutuskan perkara maka Anda harus membayar sekian dan sekian ya, hakim kepada orang-orang yang berperkara tadi. Bolehkah yang demikian? Maka jawabannya tetap tidak boleh ya, karena hakim itu ya memutuskan perkara ya, dia mengambil keputusan ya dari orang-orang yang berperkara itu kewajiban baginya. Sehingga ketika itu suatu kewajiban ya, maka seharusnya dia tidak diperkenankan ya untuk mendapatkan ya fee atau uang ya pelicin apapun yang dia terima dari orang-orang yang berperkara. Seharusnya ya, kalau misalnya dalam kondisi tidak ada gaji dari negara ya, maka hakim tadi ya hendaknya dia punya profesi yang lain ya, dia carilah ma'isyah yang lain, penghidupan yang lain. Nanti di satu waktu ya, dia mengambil keputusan ya, dia sebagai pihak pengadil di pengadilan ya, di satu waktu dia sebagai orang yang mencari penghidupan ya di profesi yang lain. Tapi alhamdulillah ya, di negara kita ya, hakim sudah digaji oleh negara, sehingga sebetulnya sangat mengherankan ya apabila ya hakim tadi memutuskan perkara tidak objektif, atau dia menerima suap ya, atau pejabat-pejabat ya, pejabat publik gitu ya, pegawai di pemerintahan ya, kalau dia menerima suap ya suatu hal yang ya tidak bisa dicerna sebetulnya oleh logika kita, karena mereka sudah menerima gaji dari negara. Seharusnya merasa cukup ya, merasa qanaah dengan apa yang halal ya, dari penghasilan yang halal, tinggalkan ya semua bentuk suap ya, sehingga negara kita ini ya bersih ya dari praktek-praktek suap yang merusak akhlak ya, termasuk perbuatan zalim ya, masuk memakan harta sama manusia ya, dan juga rendahnya jiwa manusia ya di mata orang, kalau itu sudah jadi tradisi ya, karena orang yang meninggal dunia ya akhirnya pihak pelakunya diputuskan dengan putusan yang meringankan dengan sebab ya dia telah menyuap hakim. Demikian, semoga bermanfaat topik daily muamalah kita yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.